Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi bersama saya Wahyu Ramadan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan, yaitu tentang Linux booting process. Nah, dimana di materi ini ada tugas pendahuluan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya ini. Ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah sebutkan instruksi proses apa saja yang dilakukan oleh sistem operasi pada saat booting. Oke, semuanya ini sudah saya catat di PowerPoint. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini yang pertama adalah sebutkan inisialisasi proses apa saja yang dilakukan oleh sistem operasi Linux pada saat booting. Nah, yang pertama adalah BIOS atau BIOS. Nah, Basic Input atau Output System adalah antarmuka level terendah antara komputer dan peripheral. Nah, BIOS ini biasanya melakukan pemeriksaan pada memori dan mencari instruksi pada master boot record atau MBR pada floppy atau hard device. Itu yang BIOS. Kemudian ada MBR. Nah, menunjuk ke boot load atau LEO atau Linux bootloader. Nah, kemudian LEO ini akan menanyakan label sistem operasi yang akan mengidentifikasi kernel yang dijalankan. Nah, kernel akan menjalankan sistem operasi Linux. Kemudian yang pertama kali dikerjakan oleh kernel itu adalah menjalankan program init. Nah, init adalah root parent dari semua proses yang dijalankan pada Linux. Nah, kemudian proses yang dimulai init ini adalah script /etc.d/rc/sy/sinit. Nah, kemudian program init akan menentukan jenis run level yang terletak pada /etc/init tab. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa yang dilakukan sistem operasi Linux pada booting. Sebentar. Ini ada kesalahan. Nah, oke, kembali lagi. Tadi ada kesalahan ya. Nah, ini apa yang dilakukan sistem operasi Linux pada saat booting. Nah, yang pertama itu adalah mengeksekusi program /sbin/init yang memulai semua proses-proses lain. Nah, kemudian komputer akan dibooting ke run level yang didefinisikan oleh baris ini default pada file etc init-tab. Nah, kemudian satu dari proses-proses itu yang dimulai oleh init adalah sbin/rc. Nah, kemudian script yang ada pada direktori tersebut pada setiap boot state dari operasi sampai menjadi operasi yang lengkap. Kemudian ada apakah isi dari file etc init-tab, sebutkan sistem proses yang dimasukkan pada variabel ini default dan jelaskan maksudnya. Nah, kemudian ini file etc init-tab ini berisikan perintah-perintah untuk memulai sistem. Nah, kemudian setelah komputer selesai melakukan inisialisasi, maka akan dilanjutkan booting ke run level yang didefinisikan oleh ini default. Kemudian apa yang dimaksud dengan run level pada Linux? Kemudian sebutkan perbedaan pada file etc/rc/pagar.d kemudian yang menggunakan awalan S dan awalan K. Nah, saya akan menjelaskan yang run level dulu ya. Oke, untuk run level pada Linux itu merupakan status mesin setelah melakukan booting. Nah, setiap run level ini menunjukkan suatu konfigurasi sistem yang berbeda dan memungkinkan akses ke kombinasi yang berbeda pada proses kasus mengeksekusi program.
Nah ini script yang dimulai dengan S itu merupakan script startup, sedangkan script yang dimulai dengan K itu menandakan shutdown atau kill. Nah ini yang perbedaannya ya, perbedaan dari menggunakan awalan S dan awalan K. Nah untuk S ini untuk startup, kemudian yang K ini untuk shutdown atau kill. Oke, kemudian apa yang dimaksud dengan perintah service dan chkconfig? Nah, untuk yang pertama adalah service. Nah, perintah service ini adalah script sistem init dan berjalan sebagai proses yang dapat diprediksi untuk yang service. Kemudian yang chkconfig adalah merupakan perintah yang digunakan untuk membangkitkan shift link ke directory yang sebenarnya untuk beberapa run level. Oke, itu untuk tugas pendahuluan. Kemudian akan saya jelaskan tentang ininya, tentang apa? Tentang percobaannya. Nah, di sini ada beberapa percobaan akan saya coba. Yang pertama percobaan itu adalah Linux init process. Oke. Nah, akan saya coba. Oke, yang pertama adalah ini terlalu besar ya. Kita kecilkan dulu. Oke. Yang pertama adalah program sbin init akan dijalankan pada saat booting. Eksekusi program ini berdasarkan file. Kemudian lihat isi file dan perhatikan mode default run level pada baris. Oke. Yang pertama kita ketikkan perintah /sbin kemudian /init, enter. Nah, base is directory, kemudian kita /itc/init tab. Set directory. Apa yang salah ya? Coba kita ulang lagi ya. /itc dan /ini tab. Nah, is a directory, kemudian kita lakukan cat /itc/init tab. Cat /itc/init tab. Nah, pada percobaan ini itu menjalankan program sbin /init terlebih dahulu dan membuka file itc init tab. Nah, kemudian itu terlihat informasi pada bash bahwa terdapat itc merupakan directory. Ini merupakan directory. Nah, kemudian perintah cat ini dijalankan dan tidak ini ya, tc/direct itc init tab. Nah, di sini. Nah, ini untuk yang ini, untuk kemudian perintah cat /itc/init tab dijalankan. Nah, ini tidak akan menghasilkan apa-apa yang menandakan sedang ada proses booting. Nah, percobaan ini dilakukan dengan masuk root terlebih dahulu. Oke, kita clear. Kemudian yang di bawahnya adalah berdasarkan run level yang dipilih, proses init kemudian mengeksekusi script startup yang berada pada subdirectory /itc/rc.d. String yang digunakan untuk run level 0 sampai dengan 6 berada pada subdirectory. Nah, kemudian, nah ini
Oke, kita lakukan yang pertama adalah kita ketikkan perintah /etc/rc.d/e rc.d/rc oh ini ya /rc0.d. Kemudian ketikkan lagi /etc/rc.d/rc1.d. Kemudian kita klik lagi, ini kita ubah ke 2, kita ubah ke 3 lagi, ke 4. Set file of directory ya. Kemudian kita ubah sampai 6 ya. Ke 5, ke 4. Set, kemudian ke 5. Set, kemudian ke 6. Nah, kemudian ketikkan ls -1 /etc/rc.d. Nah, no shoot file directory. Nah, ini selanjutnya akan melakukan round level 0 sampai 6 dengan menuliskan perintah seperti ini, seperti yang di ini. Dan di sini saya tidak mendapatkan hasilnya karena terdapat notif ini atau output, yaitu no shoot file or directory. Oke, kita clear dulu. Kemudian yang di bawahnya adalah setiap nama file pada directory, misalnya /etcrd, kemudian dimulai dengan huruf S merupakan script startup, dan sedangkan script yang dimulai dengan huruf K merupakan script shutdown. Angka yang mengikuti K atau S menunjukkan urutan script yang dijalankan. Contohnya kudzu dengan n nilai 005 dijalankan sebelum WLA dengan nilai 09. Oke, kita coba langsung ls/etc/rc5.d. Nah, ini. Baik. Ketika menjalankan perintah ini, perintah ls ini, tidak ditemukan file run level 0 sampai 6. Nah, dikarenakan program sebelumnya itu tidak dapat hasil outputnya. Oke, kita clear dulu. Kemudian yang di bawahnya menentukan default boot run level. Oke, yang pertama adalah default boot run level pada file di set dengan menggunakan, kita langsung saja / kita ketikkan perintah /etc/init/tab. /init/tab. Kemudian kita akan menggunakan no /etc/init/tab. Nah, pada percobaan yang ini
Kita menggunakan nano untuk mengedit file dari etc ini tetap. Oke. Nah, di sini ini adalah ininya. Untuk isinya. Isi kita ketikkan default run level the run level used by RHS R, kemudian 0 min hal do not set init default to this. Kemudian satu single user mode. Kemudian yang kedua multi user, without NFS the same as string if you do not have networking. Kemudian 3 full multi user mode. Kemudian yang keempat Yunus. Kemudian yang kelima X ada satu. Kemudian yang keenam min reboot do not set init default to this. Oke. Nah, ini kita simpan. Ctrl O, Ctrl X, kemudian lakukan reboot. Nah, ini
Ini ketikkan dulu. Enggak digampet. Kita lanjut ke terminal. Kemudian kita jalankan init ini 3. Kita root dulu ya. Sudah bisa. Start X. Kok error ya? Kenapa error? Ini error ya. Kita cek. Kita clear dulu. Kemudian init get /etc/init. Nah ini level shutdown dan reboosting sistem. Oke, kita clear dulu. Coba kita init 0. Tuh, nilainya 0. Nah, yang tadi itu init 0 itu perintahnya itu adalah mematikan virtual. Yang tadi init 0 ini. Oke, tunggu dulu. Mungkin tunggu sebentar. Oke. Tunggu sebentar. Ini agak lama ya. Mohon maaf. Kok nggak bisa? Guys?
bisa. Ini dulu. Oke guys, ini ada kesalahan ya. Ini Ubuntu saya nggak bisa ini. Nah, ini sudah saya ketikkan ininya apa? Ketikkan passwordnya sudah benar. Tetapi kok bisa masih di sini ya? Nah, kan? Ini kok bisa ya? Mungkin kalian ada yang tahu, kalian langsung chat kolom komentar ya. Mungkin videonya bisa sampai di sini saja. Sebenarnya ini ada banyak ini ya. Dan tetapi Ubuntu saya ini masih error. Mohon maaf ya guys ya. Saya tidak bisa melanjutkan. Mungkin akan saya buatkan di part 2-nya. Ini yang dari tadi Ubuntu saya tidak bisa ini. Oke, mohon maaf ada kesalahan dari Ubuntu saya. Mungkin akan saya buatkan lagi videonya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf ini Ubuntu saya nggak tahu ini kenapa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.